Shalom saudara-saudara, senang sekali bisa kembali menyapa saudara sekalian. Saya tetap berdoa kita selalu berada di dalam perlindungan Tuhan. Saudara, saya mau mengajak saudara membaca firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang keempat. Pasal yang keempat dari Injil Markus ayat 35 sampai 41. Mari saya bacakan bagi saudara-saudara. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini?" Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, pernahkah di dalam hidup kita merasa kaget, saudara, atau tidak menyangka setelah kita jauh lebih dalam mengenal seseorang, ternyata dia tidak seperti yang kita pikirkan atau kita kenal sebelumnya. Dulu kelihatannya dia baik. Dulu kelihatannya dia begitu ramah. Dulu kelihatannya dia begitu murah hati. Tetapi ternyata setelah sekian lama mengenal, dia sangat berbeda. Saudara, perbedaan antara apa yang dipikirkan sebelumnya, apa yang dialami sebelumnya dengan apa yang terjadi sekarang ini. Mungkin ini yang dialami oleh Petrus dan juga teman-temannya yang ada di dalam kapal, satu kapal dengan Yesus, dan saat itu kapal mereka sedang diombang-ambingkan oleh badai dan taufan. Saudara, Tuhan Yesus pada waktu itu adalah guru yang sangat populer, disukai banyak orang. Banyak yang ingin mendengar khotbah Yesus. Banyak yang ingin melihat mujizat Yesus. Ia dielu-elukan di mana-mana. Petrus tentu melihat semua ini. Dan Petrus mengagumi Yesus sebagai guru yang berkuasa. Bahkan bukankah ibu mertuanya sendiri itu pernah disembuhkan? Tetapi saudara, satu kali setelah Yesus berkhotbah dengan begitu luar biasa dan banyak orang mendengar dia, kemudian Yesus mengajak murid-muridnya itu pergi menyeberang, naik di sebuah kapal. Saudara, yang terjadi di kapal itu hanya Yesus dan murid-muridnya, saudara. Tidak ada lagi orang banyak. Mereka melihat Yesus yang sangat berbeda dengan apa yang mereka selama ini lihat sebelumnya. Sebelumnya mereka melihat Yesus yang berkhotbah, Yesus yang membuat mujizat, Yesus yang luar biasa. Sekarang di kapal mereka melihat Yesus yang tertidur. Yesus yang tidur, saudara. Di tengah-tengah angin taufan, ombak badai menerjang kapal mereka sampai hampir tenggelam. Saudara, bukankah Petrus atau murid-murid Yesus yang lain, seluruh teman-temannya adalah orang-orang Yahudi yang terbiasa dibesarkan dengan cerita-cerita Yahudi. Saya percaya mereka tidak asing, saudara, dengan kisah waktu itu ada peristiwa sebuah kapal yang mengamuk karena badai dan angin taufan, kapal yang hendak menuju ke satu tujuan. Dan ketika kapal itu mengamuk, ada orang yang dilemparkan dari kapal dan kapal itu menjadi reda. Saudara tahu cerita apa itu? Cerita Yunus, saudara. Nah, sekarang mereka mengalami yang sama. Kapal mereka diombang-ambingkan oleh angin taufan, oleh ombak badai. Siapa yang mau dilempar? Bahkan sekarang Yesusnya sedang tidur.
Itulah sebabnya para murid menjadi begitu panik. Dan berkata, "Guru, apakah kamu gak peduli kalau kami ini binasa?" Saudara, apa yang Yesus lakukan? Kemudian Yesus menghardik angin, tofan, dan badai itu. Dan seketika laut menjadi tenang. Mereka selamat. Saudara, Yesus sengaja membawa murid-murid ke dalam pengalaman ini untuk membuat murid-murid kenal siapa Yesus sebenarnya. Saudara, di dalam hidup engkau dan saya, seringkali kelihatannya ada banyak peristiwa yang mengacaukan hidup kita. Angin, badai, taufan yang mengamuk, membuat kapal hidup kita hampir tenggelam. Dan Yesus seolah-olah, Tuhan seolah-olah tidur. Tetapi justru saudara, mungkin pengalaman-pengalaman ini itu sengaja Tuhan siapkan untuk kita. Supaya apa? Supaya kita belajar mengenal Yesus dengan benar. Mengenal Yesus sebenarnya. Kalau mungkin hanya selama ini hanya dari kata orang kita mengenal tentang Yesus. Hanya dari kata orang kita tahu tentang kasih dan kuasanya. Sekarang ketika kita mengalami momen-momen kekacauan dalam hidup kita dan Tuhan menghardiknya, kita seperti melihat Tuhan sebenarnya. Saudara, ketika mungkin kita berada di rumah, di tengah-tengah masa pandemi, tidak ada sesuatu hal pun yang bisa kita lakukan. Tuhan seolah-olah tidur. Saudara, percayalah, Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan sedang merencanakan sesuatu untuk hidup saudara dan saya. Tetap percaya, tetap berharap, dan belajar kenal Allah sebenarnya. Tuhan Yesus memberkati saudara.